Selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan sharingkan bagaimana cara saya agar aki itu bisa awet bertahan bertahun-tahun, bahkan melebihi dari aki original itu sendiri ya. Dan aki yang saya gunakan ini bukan aki original, tetapi original buatan Tensi seperti ini. Nah, untuk memaksimalkan aki ini agar bisa bertahan lama, tidak seperti aki-aki yang biasa pada umumnya, bahkan bisa melebihi kualitas dari aki yang original. Bagaimana caranya? Silahkan simak video berikut. Jikalau dirasa bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe. Tetapi video ini adalah menurut saya, menurut pengalaman saya, dan saya tidak menyarankan buat teman-teman yang tidak yakin. Ya, untuk teman-teman yang yakin saja silahkan ikut. Tetapi untuk teman-teman yang tidak yakin, saya tidak menyarankan. Tetapi ini sekali lagi menurut pengalaman saya. Nah, jadi aki ini akan kita buka ya. Ini aki baru seperti ini. Nah, ini masih lengkap, belum pernah dibuka seperti ini. Nah, ini aki baru, aki merek Tensi seperti ini. Nah, ini kita akan maksimalkan supaya aki ini bertahan lebih lama, teman-teman. Nah, langkah selanjutnya adalah kita siapkan sebuah gergaji atau pencungkil seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, untuk membuka aki ini, perhatikan caranya. Kita buka di bagian sini. Ini adalah aki yang elektrolitnya sudah diisi dari pabrikan, teman-teman ya. Jadi kita tidak mengisinya seperti mana aki-aki yang semi kering lainnya. Ini langsung saja kita cungkil di bagian sini. Oke, seperti ini teman-teman ya, aki yang baru. Di sini ada tutup-tutupnya. Ini kita lepaskan tutup-tutupnya ini, teman-teman. Nah, ini kita lepaskan seperti ini. Oke. Nah, ini kalau kita gini kan, dia tidak akan tumpah. Nah, ini akan, karena di dalam ini ada semacam gel untuk mengisi elektrolitnya. Itu modelnya seperti gel. Nah, kalau yang kita isi sendiri itu, kalau kita tumpahkan seperti ini, dia masih ada yang tumpah. Tetapi kalau seperti ini, dia sudah meresap di separatornya. Nah, teman-teman, selanjutnya aki ini kita isi menggunakan oli samping ya. Kita gunakan oli samping. Saya gunakan yang merek ini saja. Ya, fungsi oli ini adalah untuk mendinginkan sel-selnya. Nanti kalau ada pengecasan yang berlebih, artinya geproknya kita punya geprok itu agak error, itu dengan harapan akan lebih safety ya, karena ada oli ini untuk mendinginkannya ya. Untuk pengisiannya dalam satu sel ini saya gunakan sekitar 20 mili, teman-teman ya. Saya gunakan 20 mili seperti ini. Nah, teman-teman, ternyata di aki yang merek Tensi ini cukup kalian isi menggunakan 15 mili ya, teman-teman.
Kalau yang lain saya isi 20 mili itu masih longgar, tetapi untuk yang merek Tensi ini ternyata sudah penuh ya. Jadi isi aja 10-15 mili itu sudah cukup, tidak sampai meluber seperti ini. Oke, ini saya sedikit sedot lagi ya. Oke, jadi jangan sampai meluber seperti ini ya. Sekali lagi cukup isikan sekitar 10-15 mili ya. Kalau aki yang lainnya itu biasanya cukup ya, saya kasih ini mungkin apa itu, selnya lebih tebal karena lebih berat juga. Kalau yang lebih murah itu biasanya lebih enteng, jadi selnya itu kemungkinan tipis-tipis. Jadi saya isi 20 itu masih muat. Oke, setelah seperti ini kita bersihkan dan kita tutup kembali teman-teman. Oke teman-teman, apakah ini rusak atau tidak? Tentu saja tidak rusak. Kalau kita kasih oli ini tidak akan rusak aki ini ya. Jadi malah aki ini lebih adem menurut saya. Aki ini lebih adem dan juga lebih awet ya. Sekali lagi untuk disclaimer, saya tidak menyarankan untuk teman-teman meniru, tetapi inilah cara saya untuk membuat aki ini agar awet dan bisa bertahan sampai 5-6 tahun. Oke teman-teman, ini sudah hampir 1 minggu saya mengisi oli kemarin ya, dan saya belum sempat untuk memasang pada motor. Tetapi ini juga belum saya tes menggunakan AVO. Nanti kita akan tes menggunakan AVO dan kita lihat hasilnya apakah masih tetap untuk tegangannya. Tapi belum saya setrum, saya pun lupa karena banyak pekerjaan. Nah jadi ini kita pasang pada motor Vixen ya. Kita coba teman-teman, kita coba pada motor Yamaha Vixen. Oke, kita coba di motor ini ya. Sebentar, saya cari kemarin bautnya. Nah ini bautnya juga belum kepasang. Oke, saya pasang dulu teman-teman. Oke, saya cek dulu untuk tegangan akinya karena juga saya belum cas dan sudah beberapa hari karena banyaknya pekerjaan saya belum bisa untuk memvideokan lagi. Nah ini kita cek teman-teman. Mohon maaf grupnya salah. Kita arahkan ke 20 untuk selektornya dan probnya kita tancapkan.
Nah, 1286 itu artinya tegangan aki ini masih utuh dan tidak rusak aki kalau diisi menggunakan oli samping ya. Nah, ini sekarang kita coba kontak on seperti ini. Kalau aki tersebut rusak, biasanya kita cek dia akan turunnya banyak, drop lah intinya ya. Kita cek kembali. Nah, masih 12,6, artinya aki tetap masih normal, dan kita coba double starter teman-teman. Oke. Nah, dengan cara ini menurut saya ya, dengan cara ini aki akan lebih awet, harapannya bisa hingga sampai 10 tahun. Tetapi kalau aki seperti ini bisa bertahan 3 atau 4 atau 5 tahun pun sudah tergolong sangat awet ya. Ada beberapa testimoni di channel saya yang dulu yang kena pelanggaran itu ada beberapa komen dari teman-teman subscriber, akinya dari 2015 sampai sekarang itu masih bisa dipergunakan ya, karena usia sudah sangat lama, meskipun performanya sudah agak sedikit turun, tetapi aki tersebut masih bisa digunakan ya. Dan cara ini sudah sangat lama kita pakai, teman-teman juga bisa mengambil referensi dari channel lain. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk bantu tekan like dan subscribe-nya. Berjumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.